Hai, halo Detikers. Kembali lagi bersama Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Selama 3 jam ke depan, Detikers akan ditemani oleh menu spesial hari ini. Ada apa aja tuh? Penasaran? Let's check this out. Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan Iran untuk tidak menembak para demonstran di tengah aksi protes besar-besaran anti pemerintah. Kabarnya, Ketua Parlemen Iran Muhammad Bagher Ghalibaf memperingatkan militer AS dan Israel akan menjadi sasaran yang sah jika Amerika menyerang Republik Islam, seperti yang diancam oleh Presiden Donald Trump. Korban keracunan massal diduga setelah menyantap MBG soto ayam di Mojokerto bertambah menjadi 261 pelajar dan santri. Dari jumlah itu, 112 anak masih dirawat di puskesmas dan rumah sakit. Apa benar MBG soto ayam yang menyebabkan keracunan massal tersebut? Simak ulasan lengkap reporter kami hari ini. Serem sih, tapi bakal bikin ngakak abis. Sebelum dijemput nenek, film horor komedi yang siap bikin Detikers ngakak bakal dikupas di Celatuk Cinema hari ini. Gak sendirian, bareng Angga Yunanda dan Nopek Novian. Stay tune biar gak ketinggalan ya. Beli buah ke Cikini. Cakep! Itu dia menu hari ini! Masih barengan di Detik Pagi, jangan tidur lagi! Hari Senin, hari terkeos kayaknya hari ini ya, karena kalau di Jakarta lagi hujan gede banget. Dan dari usut punya usut gue cek sendiri di sosial media, ternyata dari jam 3 pagi tadi sudah mulai hujan gede banget gitu ya. Sampai beberapa wilayah itu sudah tergenang banjir. Nanti kita bakal update juga kira-kira daerah-daerah mana aja yang tergenang banjir. Karena kalau tadi sendiri salah satu postingan dari Detikcom menyatakan kalau gedung-gedung di Jakarta sampai ketutupan sama yang namanya awan. Serem banget ya. Tapi mudah-mudahan kita semuanya terbebas dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan dan juga kita diberikan kesabaran. I know, it's hard. I know, kayaknya ngeselin banget, bete. Tapi kan kita nggak bisa ngapa-ngapain juga ya kan. Dan ini adalah kejadian yang di luar Nurul kayaknya. Semua orang juga ngerasain, terutama warga Jakarta. Mudah-mudahan di wilayah-wilayah lainnya tidak merasakan hal yang serupa juga. Ditambah karena hari ini juga sekolah swasta sudah mulai masuk sekolah gitu ya. Jadi kayaknya tingkat kemacetannya juga akan melambung tinggi. Melambung tinggi. Enggak, kita nggak nyanyi, sabar dulu. Karena kali ini kita mau ngasih informasi yang nggak kalah mencengangkannya. Mungkin buat Detikers di hari Sabtu kemarin di hari Minggu kemarin sudah mendengar gitu ya, bahwa di hari Sabtu beberapa anak siswa yang mencicipi MBG di daerah Jawa Timur, kemudian tepatnya di Mojokerto, kemudian keracunan soto ayam. Nah, korbannya konon katanya bertambah terus sampai dengan hari ini di hari Senin tanggal 12 Januari 2026. Untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan langsung bergabung bersama reporter kita, ada Mas Engran Eko Budianto dari Detik Jatim yang akan bergabung bersama kita di sini. Selamat pagi, Mas Engran. Pagi, Aryo. Terlihat sih dari suasananya di sana nggak hujan ya, Mas Engran ya? Belum, masih mendung. Dari pagi tadi masih mendung. Masih mendung ya, mudah-mudahan jangan juga sih Mas, karena hari Senin ditambah hujan tuh kayaknya lumayan agak chaos ya, lumayan agak bikin orang panik di mana-mana. Mas Engran, tapi kejadian yang satu ini juga nggak kalah bikin orang-orang panik gitu ya, ketika mendengar ada kejadian di mana MBG, soto ayam, kemudian membuat sebagian anak sekolahan begitu ya, dan bahkan anak-anak di pondok pesantren ini keracunan makanan. Mungkin boleh dijelaskan sedikit Mas kronologinya seperti apa? Baik, jadi makan bergizi gratis ya dengan menu soto ayam ini dibagikan kepada para siswa itu pada hari Jumat. Jadi seperti pada di wilayah yang lain, MBG itu ada yang dibagikan pagi hari, ada yang siang hari. Tentunya pagi itu biasanya untuk anak-anak TK, SD. Waktu itu memang yang menyediakan adalah SPPG atau dapur MBG yang bernama Yayasan Bangsa Semarang 03 Pondok Pesantren Al-Hidayah. Lokasinya di Desa Wonodadi, Kecamatan Pitorejo, Kabupaten Mojokerto. SPPG ini menyediakan 2.679 porsi MBG di hari Jumat itu, kemudian dibagikan kepada kurang lebih 22 lembaga pendidikan ya, baik sekolah maupun pondok pesantren. Nah kemudian setelah menyantap menu soto ayam tersebut, diduga setelah menyantap soto ayam tersebut,
malam harinya sebagian dari pelajar, dari santri itu mulai mengalami gejala klinis keracunan atau gangguan pencernaan seperti pusing, mual, demam, muntah sampai kemudian diare. Ada juga yang kemudian munculnya gejala klinis itu di keesokan harinya, yaitu di hari Sabtu tanggal 9 Januari 2026 kemarin. Nah, dari situ akhirnya jumlah korban itu ternyata setelah didata oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto bersama dengan perwakilan Badan Gizi Nasional yang ada di Mojokerto, ternyata jumlahnya tidak sedikit. Pada hari Sabtu saja itu sudah terdata dan juga yang sudah ditangani mencapai 152 anak yang memang mayoritas usia remaja ya. Mereka misalkan yang sudah SMP maupun SMA sederajat. Kemudian kemarin hari Minggu jumlah korban terus bertambah karena memang sejak hari Sabtunya Pemkab Mojokerto ini membuka posko pelayanan kesehatan khusus bagi korban dugaan keracunan MBG ini. Jadi posko ini ditempatkan di Pondok Pesantren Ma'had An-Nur yang lokasinya bertetanggaan desa dengan SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03. Kalau posko layanan kesehatan ini di Ponpes An-Nur yaitu berada di Desa Singowangi, Kecamatan Putrosolo, Mojokerto. Dengan dibukanya posko layanan kesehatan ini, para korban yang sebelumnya belum sempat tertangani itu mulai berdatangan ke posko untuk mendapatkan perawatan medis begitu. Karena memang pemerintah mendatangkan para tenaga kesehatan, baik perawat, dokter maupun nakes yang lainnya dari RSUD maupun dari beberapa puskesmas di sekitarnya itu didatangkan ke posko layanan yang ada di Pondok Pesantren An-Nur ini. Kemudian di situ satu persatu korban berdatangan, akhirnya kemarin per hari Minggu siang itu datanya sudah jumlah korban sudah mencapai 261 anak yang sudah tertangani. Kemudian hari ini kami update lagi pemerintah Kabupaten Mojokerto. Kami mendapatkan data bahwa jumlah korban yang sudah tertangani yaitu mencapai 297 orang. Ternyata tidak hanya anak-anak ya, ada yang usia TK, ada yang usia SD, ada yang sudah remaja, tapi juga ada yang sudah dewasa. Setelah kami telusuri ternyata korban yang dewasa ini mengalami gangguan pencernaan diduga setelah mengonsumsi MBG yang sama pada hari Jumat itu, yaitu menu soto ayam yang menurut mereka ayamnya ini diolah seperti ayam yang isian untuk mie ayam itu. Seperti itu. Juga ada telurnya begitu, Aryo. Ya, berarti bisa dinyatakan bahwa sebenarnya soto ayamnya soto ayam biasa begitu ya, dengan ayam suwir kalau saya artikan di sini. Baik, jadi berdasarkan penuturan dari beberapa korban yang sempat saya konfirmasi begitu, soto ayamnya ini lauknya tidak ayam suwir begitu Arya, tapi ayam yang diolah seperti mie ayam. Yang kita tahu mie ayam kan ada isiannya yang dibumbui lebih dulu begitu baru iya. Ini. Oh Begitu. berarti mungkin secara rasa jadinya agak berbeda gitu ya. Maksudnya bukan soto ayam yang biasa karena ayam sudah diolah sebelumnya. Jadi mungkin orang juga nggak bisa ngebedain. Ini dalam artian tuh masih bagus atau enggak sih soto ayamnya gitu kali ya Mas ya? Betul sekali. Oke, Mas, berarti sampai dengan saat ini sudah ada perbantuan dari tenaga kesehatan, yang diperbantukan langsung datang ke sana dan menangani sekitar 290-an anak tadi terakhir ya, dan juga orang dewasa ya? Baik, jadi pada hari Sabtu memang Aryo, posko layanan kesehatan itu dibuka, jadi nakes didatangkan ke posko layanan kesehatan yang menempati Pondok Pesantren An-Nur. Nah kemudian per kemarin, para korban ini mayoritas sudah dirujuk ke fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Nah per hari ini data yang saya dapatkan dari 297 korban yang masih menjalani perawatan itu sejumlah 145 orang, baik anak-anak, remaja maupun orang dewasa. Saat ini mereka dirawat di 13 fasilitas kesehatan ya, yang terdiri dari
9 rumah sakit dan 4 puskesmas rawat inap begitu. Berarti udah nggak ada yang di posko Ponpes tadi ya, Mas ya? Betul. Oke. Mas, kalau boleh tahu keadaan sekarang ini para korbannya itu seperti apa, Mas? Apakah memang dalam kondisi yang masih bisa ditangani atau dalam kondisi yang quote-unquote kritis ibaratnya? Baik, jadi bisa saya sampaikan bahwa kondisi para korban ini mengalami gangguan pencernaan ya. Seperti gejala klinisnya adalah pusing, mual, demam, sampai kemudian diare. Jadi sejauh ini belum ada yang kondisinya sampai kritis, alhamdulillah. Jadi masih bisa ditangani oleh tenaga kesehatan. Memang dari 145 yang saat ini masih dirawat, itu mayoritas berada di Rumah Sakit Umum Daerah Pemkab Kabupaten Mojokerto, yaitu RSUD Dr. Sukandar di Kecamatan Mojosari. Mereka rata-rata sudah ditangani dengan sangat baik, baik itu pemulihan dari cairan tubuh mereka maupun pengobatan untuk menghentikan gangguan pencernaan tersebut. Begitu. Iya, berarti penanganannya sudah sangat optimal ibaratnya ya. Mudah-mudahan nih, karena ya korbannya juga cukup banyak. Sampai kan saat ini Mas, apakah kemudian sudah diambil sampel dari makanan tersebut dan kemudian diteliti mungkin dari Dinas Kesehatan atau Badan POM sendiri untuk bisa mengetahui kira-kira apakah betul memang keracunan makanan ini berasal dari soto ayam tersebut atau mungkin dari kemasannya, dari penyajiannya? Baik, jadi terkait dengan penyelidikan ya atau investigasi terhadap apa sih penyebab keracunan massal ini, Forkopimda Kabupaten Mojokerto memang bersinergi dengan cukup baik ya. Kepolisian tentu yang menjadi garda terdepan dalam penyelidikan ini, mereka juga dibantu oleh Kodim 0815 Mojokerto, Dinas Kesehatan dan juga perwakilan BDN di Mojokerto. Untuk sampel yang sudah diambil, Aryo, Dinas Kesehatan sudah mengambil sampel dari SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Pondok Pesantren Al Hidayah itu pada Sabtu pagi kemarin tanggal 9 Januari. Jadi mereka mengambil sampel makanan karena di SPPG itu kan ada bank sampel makanan ya yang dimasak pada hari Jumat itu, dan juga sampel yang kedua adalah dari beberapa muntahan para korban ini, Aryo. Kemudian ini sampel, dua jenis sampel itu kemudian dikirim ke laboratorium untuk dipastikan apakah memang kandungan dari makanan yang disajikan kepada para pelajar maupun santri ini memang mengandung zat atau mungkin bakteri tertentu yang bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Kepala Dinas Kesehatan maupun Sekda Kabupaten Mojokerto kemarin menyampaikan bahwa paling cepat hasil lab laboratorium tersebut hari ini, Aryo. Namun mereka menegaskan bahwa mereka tidak menginginkan hasil yang cepat atau tidak menginginkan hasil laboratorium yang terlalu terburu-buru, tapi mereka menginginkan hasil yang akurat supaya benar-benar bisa mengungkap penyebab keracunan massal ini, Aryo. Setuju sih Mas Anggaran. Sampai saat ini berarti SPPG-nya apakah masih terus beroperasi atau untuk sementara waktu dihentikan? Baik, jadi atas konsekuensi keracunan massal ini memang sampai saat ini memang belum bisa dipastikan ya apakah memang karena 297 orang ini mengonsumsi MBG soto ayam yang kemudian mengalami keracunan atau tidak. Namun BGN sudah melakukan langkah antisipasi tentunya bersama dengan Pemkab Mojokerto, yaitu SPPG Yayasan Bina Bangsa Semarang 03 Yayasan Pondok Pesantren Al Hidayah per hari ini itu sudah dinonaktifkan sementara operasional mereka. Artinya mereka tidak bisa lagi untuk menyuplai MBG pada 2.679 juta untuk sementara waktu sampai kemudian investigasi ini selesai. Jikapun nanti investigasi selesai, belum tentu kemudian SPPG ini akan diizinkan beroperasi kembali. Karena tidak menutup kemungkinan akan adanya pelanggaran-pelanggaran yang serius yang itu bisa berdampak pada penutupan secara permanen terhadap SPPG ini. Begitu, kalau memang terbukti begitu ya Mas ya? Baik. Berarti Mas untuk 2.600 MBG yang harus dibagikan di hari ini, itu apakah dihandle oleh SPPG yang lain atau dikosongkan begitu saja alias hari ini nggak ada nih? Baik, jadi untuk sementara waktu perwakilan BGN Mojokerto menyampaikan sementara diliburkan dulu ya untuk pasokan MBG kepada 2.679 pelajar ini.
Oke. Karena memang mereka sudah meminta petunjuk kepada pimpinan mereka masing-masing, yaitu di BGN Jatim dan juga BGN Pusat, apakah ini bisa dialihkan kepada supaya ditangani oleh SPBG yang lain atau tidak. Namun sejauh ini belum ada konfirmasi lagi dari BGN Mojokerto apakah itu sudah mendapat persetujuan atau belum. Karena mereka beralasan memang untuk pengalihan ini membutuhkan proposal atau perbaruan proposal begitu, Arya. Ya. Di samping itu juga mungkin kalau misalnya terlalu dadakan juga, takutnya nanti SPPG lainnya yang ditugaskan begitu ya untuk menghandle ini, takutnya jadi tidak optimal begitu Mas, dan takutnya malah jadi ada keracunan-keracunan lainnya. Jadi mungkin untuk sementara waktu diliburkan ini adalah satu keputusan yang paling tepat, meskipun juga kita butuh adanya jangka waktu tertentu gitu ya. Apakah mungkin besok sudah bisa kembali hadir kembali begitu, entah dari SPPG bantuan atau mungkin ada tambahan lainnya untuk sementara waktu begitu ya, sampai dengan penyelidikannya selesai. Dari pihak sekolah Mas dan juga pihak keluarga dari para korban, ini seperti apa ya? Apakah mereka juga sudah memberikan pendapatnya masing-masing Mas, suaranya? Baik, jadi sejauh ini baru kali ini begitu SPPG tersebut mengalami masalah begitu ya. Jadi kejadian hari Jumat yang berbuntut keracunan massal itu sampai sekarang membuat mereka shock. Para orang tua maupun pihak sekolah tentu saja sangat kaget karena selama ini tidak ada masalah dari MBG yang disajikan oleh SPPG tersebut. Dan yang menarik lagi yang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ada sebagian orang tua yang kemudian mencicipi menu soto ayam ini, pada akhirnya mereka harus ikut dirawat karena mengalami gangguan pencernaan begitu, Aryo. Ya, dari kabar yang kami dapatkan juga katanya Pak Emil juga sudah hadir begitu ya, menengok dan menjenguk para korban ini. Lalu apakah ada kemudian upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri agar kemudian kejadian seperti ini tidak terulang kembali? Mungkin pencegahan yang dilakukan mungkin Mas. Baik, jadi kemarin Forkopimda yang diwakili oleh Pak Dandim, Komandan Kodim 0815 Mojokerto menyampaikan memang akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap semua SPPG di wilayah Mojokerto untuk mengantisipasi kejadian serupa. Di samping itu, investigasi juga sangat menentukan untuk mengetahui apa sih penyebab dari keracunan tersebut supaya menjadi contoh di kemudian hari agar tidak hilang begitu, Aryo. Kemudian Pak Wakil Gubernur sendiri memang kemarin sudah meninjau langsung para korban yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sukandar milik Kabupaten Mojokerto, dan beliau mengapresiasi memang penanganan sudah sangat cepat, sudah luar biasa. Berbagai pengobatan dan terapi sudah diberikan kepada para korban agar mereka segera pulih begitu. Dan terkait dengan pembiayaan pengobatan, kemarin pemerintah menyampaikan seluruh korban akan di-cover oleh Badan Gizi Nasional atau BGN. Bravo untuk yang satu itu Mas, karena dikhawatirkan takutnya malah ya dapat bantuan MBG makan bergizi gratis, di sisi lain kalau ada kejadian-kejadian kayak gini malah harus ngeluarin uang lebih nih dari pihak keluarganya, takutnya seperti itu. Tapi ini penanganan sudah sangat optimal sekali menurut saya pribadi gitu ya, sudah sangat cepat sekali, tapi mudah-mudahan memang ada evaluasi lebih lanjut supaya kedepannya nggak kejadian lagi nih Mas, karena takut banget kan ini berhubungan sama anak-anak gitu, kalau misalnya mereka sakit ya pertama lebih ringkih, dan yang kedua kalau misalnya mereka harus kebanyakan bolos karena sakit, takutnya nanti ketinggalan pelajaran, jadi sama-sama aja bohong gitu kan Mas ya. Baik, jadi memang sinergi semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengawasi bagaimana kualitas MBG. Memang selama ini mekanismenya sudah berjalan, Aryo, pihak sekolah itu juga harus juga berperan, tidak kemudian serta-merta menerima dan membagikan kepada para siswa makan bergizi gratis dari SPBG. Mereka juga harus memantau nih bagaimana kondisi sebelum MBG itu dikonsumsi oleh para siswa. Jika kemudian memang ada sesuatu yang kurang baik dari MBG tersebut, pihak sekolah memang diharuskan untuk berkomunikasi langsung dengan pihak SPBG. Ini merupakan mekanisme yang menurut kita sudah sangat ideal begitu untuk mengantisipasi kejadian-kejadian serupa di masa yang akan datang. Ya, sekali lagi tanpa membela pihak manapun gitu ya, tapi dapat kita bayangkan bahwa
niatnya kali ini baik dari pemerintah untuk memberikan makanan bergizi gratis agar tidak ada stunting, agar kemudian semua anak di Indonesia mendapatkan makanan yang sama bergizi begitu ya dan juga menyehatkan. Tapi di sisi lain memang tidak mudah pastinya untuk mengelola berbagai macam kendala pasti dihadapi gitu ya. Dan ini adalah sebuah bentuk proses yang memang harus kita sama-sama ikutin terus dan terus update dan sama-sama kita kawal. Mudah-mudahan memang ke depannya semakin baik lagi dan ya memberikan manfaat yang optimal bagi anak-anak didik kita di masa yang akan datang. Amin. Mas Enggran, terima kasih untuk informasinya Mas Enggran. Sama-sama kita doain mudah-mudahan 140 anak lagi nih ya yang saat ini masih dalam kondisi sakit bisa sembuh dan kemudian bisa kembali bersekolah seperti normalnya begitu ya. Amin. Mas Enggran, terima kasih banyak Mas Enggran untuk informasinya. Sehat-sehat terus, selamat bertugas kembali. Iya, ini kayaknya agak ngeheng ya. Gue pamitan loh padahal. Gue tuh menunggu kayak, iya terima kasih gitu kan. Tapi gak ada. Ya udah gak apa-apa, Mas Enggran terima kasih banyak. Tapi tenang. Ketika harus habis satu ini, kita pasti bakal baik lagi dengan informasi menarik lainnya. Kalau misalnya penasaran, ada apa lagi ya? Jangan kemana-mana, stick around with us only on Detik Pagi. Jangan tidur lagi! Kembali lagi masih di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Semangat. Kita mengawali hari Senin nih di Jakarta ya dengan hujan deras. Parah. Katanya dari jam 3 pagi, Kak. Makanya gue sih tidur lumayan nyenyak tuh ya. Cuma baru kerasa derasnya itu tuh kalau di rumah gue tuh jam 4:30. Oh, gue juga sempet kebangun tuh di jam 4. Jadi hari ini tuh aku bangunnya jam 5-an gitu. Nah, jam 4 pagi tuh sempat kebangun kayaknya. Atau jam 3 pagi bangunnya nggak sempat lihat jam sih. Cuman ngerasa emang kayak there's something wrong nih gitu. Apakah ini si white noise yang aku nyalain dari Spotify aku atau ini emang hujan beneran? Terus kayak hujan beneran gitu. Terus kan kalau hujan, udara tuh juga makin nggak jelas kan. Kadang-kadang sumuk, kadang-kadang tiba-tiba jadi panas nggak jelas, kadang-kadang dingin banget. Nah tadi pagi tuh dingin banget. Nah iya sampai sekarang ini di studio dingin banget. Iya. Tapi itu tidak membuat kita menyurutkan semangat kita ya untuk menemani Detikers sampai kira kurang lebih jam 11 siang nanti. Moga-moga buat yang sekarang masih terjebak macet nih ya sambil menyaksikan kita nggak menyurutkan semangat juga gitu ya. Karena ini masih hari Senin, masih hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Jumat mah enggak, enak aja lu. Ini Jumat long weekend pertama kita di Januari. Gak ada ya. Justru itu makin semangat dong. Benar. Jadi dimaksimalin di Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Walaupun mungkin pagi-pagi agak sedikit chaos, ketemu macet gitu ya, ketemu sama badan kita yang kayaknya pengennya selimutan gitu. Nggak masalah. Masih ada waktu nih untuk kita ngeboost semangat gitu kan. Sampai ya nanti nih menutup hari ini gitu. Dan sampai dengan tadi pagi tuh aku dengerin radio kan, karena di jalan gitu ya. Ada beberapa jalan, beberapa titik yang ternyata emang kena banjir gitu, ada genangan air di sana. Satu TBC Matupang coy. Jadi kita cuma satu jalur doang yang gerak. Waduh. Gue langsung mikir ini, kalau Kemang sih hari-hari kan. Maksud gue hujan dikit aja pasti banjir. Ini siap-siap aja nih Detikers ya yang lagi pada di jalan. Mungkin hari ini harus lebih bersabar sedikit ya. Menahan emosinya dan kayaknya karena merata gitu ya. Semuanya juga pada kena macet. Jadi ya mungkin gak usah terlalu gerasa-gerusu. Kasih tahu aja ke timnya, ke atasannya kalau ya ada kondisinya memang lagi kayak gini. Betul, gitu, you're not alone. Kita semua menghadapi hal yang sama. Dan untuk lebih jelasnya lagi kondisi di jalanan seperti apa, kita langsung terhubung aja yuk sama Brigadir Ade. Petarung kita. Luar biasa Brigadir Ade, selamat pagi. Selamat pagi dan Andari. Ya Allah, Brigadir Ade, chaos banget nih pagi hari ini. Kamu dan tim gimana? Masih semangat? Semangat pasti ya? Semangat aja. Gokil sih, karena aku ngebayangin ya, karena teman-teman dari TMC Polri mau nggak mau berarti tetap harus turun ke jalan kan? Benar. Dengan kondisi pakai baju jas hujan gitu ya kalau lagi di jalan ya Brigadir Ade ya? Iya. Wah gila, kalian luar biasa deh. Terima kasih sudah membantu kita mengurai kemacetan yang terjadi di kota Jakarta. Again ini karena memang lagi hujan. Dan hari Senin. Betul, dan semoga Brigadir juga tidak surut semangatnya gitu ya. Walaupun hujan deras kayak gini ya. Sama hari ini ternyata anak-anak sekolah swasta juga
baru pada masuk hari pertama. Iya, ada yang baru masuk tuh. Kebetulan kalau anakku sudah dari minggu lalu ya, cuma ada beberapa yang baru masuk hari ini. Jadi intinya hari ini lebih macet lah daripada Senin kemarin. Bener gak sih Brigadir Ade, kalau dari laporan dirimu seperti apa nih? Langsung kita dengan laporan dari Brigadir Ade, silahkan. Baik, terima kasih Arya dan juga Andari. Selamat pagi Detikers, dengan saya Brigadir Ade Cynthia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama, kita menuju ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari jalur flyover tendian menuju ke arah Pancoran terpantau ramai lancar. Kepadatan terjadi dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Gatot Subroto dari jalur arteri. Dan harap bagi para pengendara untuk tetap bersabar mengingat peningkatan volume kendaraan di kawasan ini akan terus terjadi. Dan kemudian di jalur tol dalam kota juga terlihat diberlakukan kontraflow. Harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau padat, namun di jalur tol dalam kota masih terpantau kondusif lancar dan kecepatan kendaraan pun dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap dan kami menghimbau untuk tetap berhati-hati. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan exit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon terpantau kondusif lancar, begitupun dari arah Pekayon yang akan memasuki jalur tol Bekasi Barat juga terpantau kondusif lancar. Dan terlihat di beberapa titik pantauan CCTV kami terpantau sedang diguyur hujan. Harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2 untuk tidak menggunakan jas hujan berjenis ponco demi keselamatan Anda berkendara. Dan yang terakhir, kita menuju ke kawasan Pospol Ciawi, Jawa Barat. Arus lalu lintas dari arah exit tol Ciawi akan menuju ke arah Caringin terpantau ramai lancar dan di kawasan ini terlihat banyak aktivitas angkutan umum yang berhenti terlalu lama di bahu jalan. Harap bagi para pengendara angkutan umum untuk tidak melakukan tersebut dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Dan kemudian berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 134 kasus laka lantas dengan rincian 15 orang meninggal dunia, 27 orang luka berat, dan 134 orang luka ringan. Dan dari 134 kasus laka lantas tersebut, 99% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian Brigadir Ade Cynthia melaporkan, selanjutnya kembali kepada Andari dan Aryo di studio. Terima kasih Brigadir Ade untuk laporannya. Sekali lagi salam untuk teman-teman NTMC Polri lainnya ya. Semangat semuanya. Terima kasih sudah membantu kita di jalanan. Terima kasih Brigadir Ade. Oke, terima kasih. Selamat bertugas. Thank you. Sampai jumpa lagi. Duh, Apa nih? hari Senin ada aja gebrakannya. Tapi kadang kalau kita mau bawa itu sebagai kayak challenge gitu ya, rasanya tuh kayak berat banget. Tapi kalau justru mau dibawa seru, Iya. ya udah ini kan yang kayak bikin jadi apa ya, beda dari yang kemarin-kemarin gitu. Bener. Kayaknya dalam hidup ya, kalau misalnya hidup lu datar-datar aja juga nggak menarik, nggak seru. Bener, malah jadi kayak ngantuk aja gitu ya gak sih? Emang harus ada Ya nggak, gebrakan-gebrakan yang lucu aja ya. Apalagi Gini dianggap lucu, kayak misalnya sekarang nih aku siaran terus celananya agak basah dikit. Nah ini kan kayak ada sensasi-sensasi yang beda dari biasanya gitu. Dibawa seru aja. Nah ini perlu kita klarifikasi dulu ya. Kak Dari kan pakai driver ya kan. Kok bisa masih kena hujan sih Kak? Iya karena itu kan keluar dari rumah menuju mobil kan pakai payung. Kebetulan payungnya itu tuh kecil gitu. Nah, Sebenarnya payung anti UV doang gitu loh. Salah Ngerti. payung gue. ngerti. Nah ini kita coba untuk mengejawantahkan pernyataannya tadi ya. Karena kebetulan aku juga kan berarti dari depan rumah sampai ke mobil. Berarti kehujanan juga dong. Dan aku tuh nggak bawa payung. Jadi literally cuma bawa tas. Sama akhirnya tadi bawa outernya juga bukan outer untuk hujan, ini cuma outer wool gitu. Nah, tapi aku nggak kehujanan Kak, Kok bisa nggak kena sih? basah. Karena kanopi kamu sampai ke mobil. Nggak ada gitu. kanopi Kak, aku nggak punya kanopi di rumah. Nah di momen itu kan aku jadi mikir, oh kebetulan kalau aku dari
pintu rumah sampai ke driver depan itu emang ya paling semeter. Beruntung kamu, Alhamdulillah. beruntung. Sedangkan berarti kalau ke Andari, dari depan pintu rumah sampai ke driver jalannya jauh nih. Lumayan sih, karena kebetulan rumah aku itu kayak apa ya, kayak compound gitu, sebelahnya rumah adik aku, sebelah kiri rumah kakak aku. Kayak Jadi ini ada kan? pagar rumah yang pribadi, ada juga pagar yang emang untuk rumah rame-rame gitu. Oh, kayak ini kan, kayak rumah-rumah di luar negeri gitu kan yang di film-film. Jadi kalau misalnya masuk tuh ada bundaran tengahnya dulu, air mancur. Salah, itu bukan rumah, itu rumah lebih tepatnya rumah telenovela kayak gitu ya. Sama Enggak, rumahnya. kalau itu malah enak dijemput di lobi, ada lobinya. Ini Oh, kebetulan iya, rumah aku udah. nggak ada lobi. Nggak semewah itu kakak, sayangnya. Tapi mudah-mudahan nanti ya bisa ke arah situ ya, Tapi dijemput mau di nggak? lobi ya gitu. Nah, Pertanyaannya. ada lobi itu the best. Lu pernah nggak lihat jalan-jalan gitu ya ke daerah Pondok Indah deh yang rumahnya gede-gede gitu kan, Oh. gede-gede mampus. Heeh. Lu pernah gak sih kepikiran kalau lu pengen punya rumah di situ atau nggak pengen? Sempet ada kepengenan, Ah. cuma nggak pengen-pengen banget. Karena kan ya masih di lingkungan Jakarta yang macet juga kan. Jadi sama aja gitu sih. Gue juga loh, tapi pernyataan gue agak sedikit berbeda. Kalau gue ditanya mau apa enggak, jawaban gue nggak mau. Tapi alasannya karena gue tuh bayangin deh, kayaknya bakal ribet deh. Pertama, Ribet bayar berarti pajaknya. bayar pajaknya, bayar listriknya. Nah. Karena temen gue punya villa di Cianjur bro, Cianjur nih ya, tapi emang gede banget. Itu per bulan dia bayar listriknya 13 juta. Wah. Iya kan, listrik doang nih. Siaran berapa kali nih Detik Pagi? Aduh, udah gitu, berarti lu gak mungkin punya satu ART doang dong. Benar. Lu mah minimal ada 5 bro. Iya. Kalau rumah segede gitu ya kan. Belum lagi ada tukang kebun. Nah. Belum lagi ada driver. Emang itu harus orang yang legowo, yang emang income-nya gede gitu kan. Jadi ngeluarinnya tuh juga gak beban gitu. Udah Semua gitu. tuh kayak udah ada ininya, balancingnya gitu. Benar. Udah gitu kalau misalnya lo quote unquote misalnya kebelet gitu ya. Lu tuh kayaknya repot gitu. Kayak harus lari dulu buat nyari toilet. Nyari. Nggak maksudnya dari kamar ke toilet tuh kayak jauh apa segala. Kalau sekarang kan gue deket ya. Dari kamar Selangkah gue. sampai. Aduh, gak selangkah. Cuma kayak miringin badan Iya. udah sampai gitu ya. Kayak gini, hah? Gitu kalau gue kan. Dono juga dia di rumahnya ya. Jadi gue pikir-pikir, oh enggak kalau sekarang di umur gue yang segini punya rumah segede gitu, enggak dulu deh. Enggak, gue mau mendingan punya rumah yang biasa-biasa aja gitu. Intinya mah syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah. Lagu yang satu ini juga pas sekali untuk kejadian yang akan dilaporkan sama tim kita Ya. dari Detik Sumut. Karena, lo bayang gak sih? Ini di kantor polisi. Iya. Katanya, ini baru katanya ya, ntar kita klarifikasi ulang ya. Katanya ada seorang polisi yang nyolong motor punyanya polisi yang lain di kantor Wadaw. polisi. Lu kayak ini nyali dia, nih, ini nyali kita, nyali dia di sini, lu tau gak? Kagak ada tuh kamera tau gak lu? Sampai hilang tangan gua. Satu jabatannya polisi, terus Iya. melakukan pencurian. Bener. Yang dicuri temennya juga, which is temennya polisi juga. Aduh. Dan di mana? Di kantor polisi, bro. Lu ibaratnya, Lokasinya. ya Allah ya Robi. Ini kayak April Mop gak sih? Coba kita tanya yuk sama rekan kita di Detik Sumut ya. Ada Bang Akmal di sini. Halo. Selamat pagi. Pagi, halo Mas Arilo dan Kak An dari Bang Wow. Akmal. Ini menurut gue sih juga, gue jadi yang laporin juga bingung ya. Kayak dagelan gitu loh Iya. ini aku tuh. Ini kisah nyata gak sih? nyata Mbak, Bang, ini yakin baru bukan, kejadian kemarin. ini bukan Hidayah, sinetron Hidayah gitu bukan ya? Bukan juga komedi, bukan. Bukan komedi juga. Oh. Itu kan dari yang kita Benar-benar tangkap. terjadi. Bener-bener terjadi. Yang kita tangkap kan tadi seperti itu kurang lebih. Tapi kalau cerita aslinya nih, versinya Bang Akmal tuh seperti apa sih kronologisnya? bukan versi Bang Akmal, emang versi Oh iya, aslinya. maksudnya yang udah yang udah dirangkum gitu loh. Coba kita dengerin, seperti Ya. apa Bang? Ya, jadi ceritanya korban ini kan polisi yang bertugas di Polresta Deli Serdang. Oke. Nah, ini sebenarnya kejadiannya itu sebelum tahun baru kemarin, Mbak Mas. Oh. Tanggal 31 Desember ya. Mhm. Jadi korban atas nama Alfrezi itu datang ke Polresta Deli Serdang untuk bertugas dengan sepeda motornya Honda CRF ya, yang jenis model trail itu. Nah, kemudian korban parkir nih di barak di Polresta. Kemudian setelah parkir dia ke masjid untuk melaksanakan sholat.
Setelah sholat, dia lihat sepeda motornya itu dibawa oleh pelaku yang berinisial FA. Nah, setelah itu korban tidak langsung buru-buru untuk melaporkan kejadian itu, tapi masih menunggu karena kebetulan kenal dengan pelaku, masih seniornya di Polres Deli Serdang. Terus sampai tanggal 2 Januari, si pelaku ini belum kembali juga. Barulah korban membuat laporan ke SPKT Deli Serdang, Polres Deli Serdang, tempat dia bertugas gitu. Dipinjem doang kali Bang. Iya, jangan-jangan nih pinjem gak bilang gitu. Iya. Ya mungkin awalnya si korban berpikir begitu ya, karena masih menunggu, masih husnuzon lah ya, menunggu sampai tanggal 2 Januari. Tapi pelaku belum juga pulang nih dengan sepeda motornya. Ternyata setelah dilaporkan, akhirnya dicari. Ternyata memang dibawa kabur nih sama pelaku yang berinisial FA, dan bahkan sepeda motornya itu udah dijual sama orang lain di wilayah Medan Tembung senilai 9,5 juta rupiah gitu Bang. Wow. Kok bisa sih? Maksudnya ini kita logika aja ya. Lo polisi, lo ngambil punyanya polisi lain di kantor polisi. Kok ada nyali nih si pelaku nih Bang? Ya itu kita belum dapat motifnya ya Bang, tapi itu kira-kira modusnya. Dan keterangan informasi beredar yang kita dapat itu si pelaku ini memang kerap bermasalah gitu Bang. Nah sekarang pelaku ini sudah diamankan dan ditahan di Polres Deli Serdang dan akan ditindaklanjuti baik dari pidana dan di etiknya gitu. Terancam dipecat juga. Orang mah di mana-mana New Year New Me lah, ini New Year Beneran new juga. New nasib tuh ya. Bener-bener nasib baru, dia langsung kena sanksi tuh. Nah terus sekarang kondisi motornya itu apakah sudah langsung dikembalikan kah ke pemiliknya atau masih jadi barang bukti atau gimana? Itu juga kita belum dapat info ya, apakah sudah dia dapatkan kembali dari penadahnya atau masih dicari, itu nanti kita konfirmasi lagi lebih lanjutnya Mbak. Tapi kasihan juga ya jadi korban ya. Mungkin dia kepikiran gue bisa malam tahun baruan pakai motor ini nih. Bener. Ya kan? Motor laki banget. Kebayang kan tuh malam tahun baru ada barang yang hilang. Dan barang itu adalah kendaraan lagi kan yang bisa buat dia mobilisasi kemana-mana. Jadi agak suram juga tuh ya malam tahun barunya. Dan kebayang gak sih begitu dia tahu kenyataan kalau ternyata yang ngambil tuh adalah seniornya sendiri gitu. Seniornya. Nah itu kalau boleh tahu, kan tadi dibilang kalau pelakunya ini memang bermasalah. Bermasalah itu seperti apa sih? Apakah ini bukan kasus pertama dia jangan-jangan? Keterangan informasi yang kita dapatkan ya di lapangan itu, beliau ini udah lama jadi anggota polisi, udah 20 tahunan, tapi karirnya stuck di situ aja. Terus juga diduga dia kalau nggak salah katanya kecanduan judi online juga. Ya itu Jadi kenapa salah satu motifnya lah ya. Ya itu kenapa karirnya gitu-gitu aja, mungkin juga karena kelakuannya belum baik kali ya. Bener, ada ya kecanduan judi online kan, itu berarti kebayang tuh dia sehari-harinya kayak getir juga nih. Gimana judi online kan tahu sendiri sistemnya kan, kayak pasti banyak loss juga tuh. Jadi mungkin itu untuk menutupi loss-nya dia karena judi online itu ya. Sebentar, gue agak gak nyaman sih sama pernyataan Kak Andari. Di saat dia nanya gini, ya namanya juga judi online, tahu sendiri kan lah. Kesannya tuh kayak kita tahu, gak kesannya kayak kita pelaku. Enggak, detikir sebelum lo pikir kemana-mana ya. Gak ada, kita belum pernah ada yang judi online nih. Ya, kita juga gak tahu. Lu jangan bawa-bawa orang. Gak tahu ya Mas. Kan kalau digituin, detikir bakal mikir, oh ini dua hostnya emang doyan judi online. Gak ada. Tapi kan walaupun kita enggak ya, tapi kita nyari tahu orang judi online tuh kenapa sih bisa sampai ketagihan. Karena mungkin awalnya dapat menang terus lama-lama dia loss. Nah mungkin nih si yang pelakunya ini udah kedapatan yang dia tuh loss gitu, sehingga dia harus nutupin kekurangannya gimana nih. Di momen ini gue sama Bang Akmal lagi mikir, oh ini yang ceweknya nih ternyata yang judul. Lalah. Ikut ya. Bang Akmal langsung gak ikut-ikutin gue. Bang, berarti kasus ini sampai saat ini berarti udah dilimpahkan langsung dan sudah ya tadi yang pelaku terancam untuk kemudian diberhentikan begitu ya. Oke, terus mungkin ada komentar-komentar dari kepolisian di Deli Serdang tersebut gitu terkait kasus ini seperti apa, Bang Akmal?
Sejauh ini masih menyatakan kalau tersangka udah ditahan dan diamankan lah, dan selanjutnya akan dilakukan proses etik gitu Mas dan Mbak. Nanti kemungkinan besar akan terancam sanksi terberat, yaitu sanksi pemecatan atau pemberhentian dengan tidak hormat. Oh tapi ada pidana juga dong harusnya karena melakukan Ya, pencurian kan? pidana pasti. Hukumannya maksimal berapa tahun tuh Mas? Kalau pencurian berapa ya? Sekitar 5 tahun mungkin gitu. Oh, wah lumayan sih. Wow, Diberhentiin oke. lagi. Ini yang sebenarnya yang paling berat tuh Ya. adalah ketika diberhentiin ya. Karena kebayang gak sih usaha beliau untuk bisa masuk ke sana aja susah. Kalau bisa tiba-tiba diberhentiin, tapi kan karena ulahnya sendiri, jadi ya mau gimana lagi. Iya betul. Oke, kalau begitu mungkin ada lagi yang mau disampaikan nih Bang Akmal terkait kasus ini. Karena awalnya tuh kita pas tahu gitu tentang kejadian itu kayak oh my god, kayak percaya nggak percaya gitu. Ada kejadian kayak gini ya gitu. Tapi siapa tahu ada yang mau disampaikan lagi terkait ini, silakan Bang Akmal. Iya, kita juga waktu dapat informasinya lucu juga kan, karena ada polisi mencuri motor polisi di kantor polisi. Iya kan? Jadi satu judul yang menarik juga nih untuk kita. Kayak dari, oleh, dan untuk rakyat gitu. Kesannya kayak gitu kan. Asli. Semuanya tuh. Ini judulnya juga menarik. Kala polisi curi motor polisi di kantor polisi. Iya. Harusnya di Serdang Deli. Jadi akhirnya semua bang. Jadi dia berima gitu ya kan. Jadi rapper deh abis itu ya yang Yoi, laporin nih. Kayak keren. boleh nih kasus gue bisa jadiin bahan untuk nge-rap nih. Oke lah kalau Ambil gitu. cucian di rumah Desi. Cukup sekian dan terima kasih. Terima kasih Bang Akmal. Terima Terima kasih Bang kasih. Akmal laporannya. Selamat bertugas kembali. Sama-sama. Siap. Aduh ngadi-ngadi aja. Adi aja gebrakannya udah gue bilang. Hari Senin. Iya kan ya. Gebrakannya tapi sejauh ini sih ya masih bisa Ini yang paling jauh. teratasi. Enggak. Gebrakannya sejauh ini yang paling jauh menurut gue. Gila. Lu nyalinya tinggi bro. Tapi gue baru denger loh kasus ini. Iya kan? Lo baru denger gak ada kasus kayak gini? Gini kak. Kalau sampai ini kejadian berkali-kali menurut gue salut. Lu nyali lu juga. Apakah Indonesia semua nyalinya tinggi? Kayak Donald Trump gitu. Tapi moga-moga ini yang terakhir ya. Karena kan ini juga mencemarkan nama baik polisi ya gak sih? Iyalah. Masa ada anggotanya yang seperti itu ya kan? Udah Dan- cukup sekali aja. Dan Jangan diulang. Dan itu tadi, karena menurut gua, lu kebayang gak sih untuk mencapai posisi tersebut nggak mudah loh. Masa lu mau lu sia-siain gitu aja. Apalagi kan tahu sendiri hukuman paling parahnya adalah lu diberhentikan dari kepolisian. Harusnya tidak mudah meniti langkah ke angkasa. Yeay. Dan yang paling gue juga penasaran ya, itu kan tadi Sungguh pelakunya itu mati aku jadi penasaran, sampai mati pun akan. Sorry. Jiwa-jiwa nasar gue. Silakan. ya kalau gue kan emang jiwa euforia ya, jadi kayak Oh iya apapun benar. gitu. Tangan langsung di atas. Iya benar. Ini kalau ada sound system juga lu samperin kan. Kalau udah meja, ini sebenarnya ada meja. Aduh. Cuma sepatu basah nggak enak, ntar meja jadi basah naik. Jadi Penasaran. yang lucu juga ya Iya. tentang judul itu, Iya. ya kan? Nah, Masih ya? judul itu kan sebenarnya kayak sesuatu yang ya dicegah lah oleh pihak kepolisian gitu. Oh iya. Tapi ini justru anggotanya sendiri ikutan judul gitu. Karena judul tuh mati satu tumbuh 1000 kak. Ini misalnya websitenya gitu ya. Ini kenapa dia ngeliatin gue sih bentar. Kesana tuh kayak gue pelakunya. Nggak. Gini. Soalnya yang gue tahu. Judul tuh kalau satu website lu turunin. Lu blok gitu ya. Entah nggak bisa dibuka. Nanti tuh dia bakal bikin 10. Nanti dari 10 itu, satu dimatiin dibikin 10 lagi. Jadi itu kayak LMLM. Makin lama makin gede. Jadi Gitu. siapapun bisa kejerat termasuk pihak berwenang gitu ya. Iya, nah lu sadar nggak? Nih kalau misalnya lu buka YouTube gitu ya misalnya, paling simpel deh, atau enggak komen-komenan di Instagram di mana-mana di sosial media, itu suka ada kadang komentar-komentar, oh apa hoki nih ada, wah ini enak banget, gampang banget dapat duit di sini gitu. Nah itu tuh kan sebenarnya kalau kita waras nih ya menurut gue ya, iya dapat duit itu tuh nggak bisa semudah itu, Iya, nggak iya. segampang itu men. Benar. Tapi ketika kita momennya lagi lemah atau bahkan ketika kita terlalu positif ya, Iya. itu rentan tuh kayak kena sama penipuan-penipuan, termasuk mungkin jeratan-jeratan judi online itu. Jadi keinget kasus penipuan yang pernah gue alamin sih. Apa sih kak kalau boleh tahu? Coba Aduh aku cerita malu dikit. ceritanya. Jadi waktu akhir tahun tuh aku kena kasus penipuan online. Masa? Asli. Jadi itu emang awalnya mencurigakan. Cuma pada saat itu gue lagi posisinya tuh lagi super happy lah. Oke. Kayak moodnya lagi super bagus. Jadi tuh seakan-akan apa yang datang ke gue itu adalah kabar baik gitu.
Termasuk ini untuk ikutan menjadi mitra affiliate semacam itu. Oh, tapi kan awalnya. orang-orang zaman sekarang pada ikutan afiliasi kan, maksudnya Iya, berafiliate itu kan. Tapi kan source-nya jelas mungkin dari aplikasi atau e-commerce itu sendiri kan, daftar sendiri. Kalau ini kan dari WhatsApp yang masuk ke gue dan entah kenapa kayak ada coba karena lagi super positif gitu ya. Jadi kayak ya udah mentalnya tuh juga mental pengen mental butuh duit kan? Enggak, mental playful, Oh. mental playful. Sampai Mental akhirnya iseng-iseng aja. ada beberapa conversations, ada transaksi segala macam, gue ikutin terus sampai akhirnya ya udah baru sadar ketika udah banyak loss gitu kan, kehilangan banyak uang dan akhirnya baru tuh sadar, oh my god, ini gue kena penipuan. Jadi ya hati-hati juga ketika kita lagi happy banget gitu ya. Apalagi kan sekarang nih udah masuk ke tahun kuda nih. Iya. Dari tahun ular kemarin yang kayaknya kita banyak dikuliti gitu ya, kayak banyak Berganti kulit ya. banyak proses yang harus kita lepaskan dari diri kita atau banyak cobaan lah gitu. Nah sekarang masuk ke tahun kuda kayak super energized banget. Tetap hati-hati. Jangan lupa grounding ya. Sadar kalau di luar sana tuh nggak semua orang kayak kita gitu. Mungkin kitanya super positif tapi kan di luar belum tentu. Iya, Nah iya. itu harus pakai kacamata yang netral sih. Jadi kalau terlalu positif akhirnya gue menyebut jangan-jangan ini juga termasuk yang disebut toxic positivity. Ketika kita super positif pakai kacamata positif, orang ada yang sebaliknya yang negatif, akhirnya kita ngeliat ini positif juga. Jadi kayak ada naifnya gitu loh. Nah itu tuh juga jadi pelajaran banget buat gue. Di satu sisi ini bagus nih, this is a new energy gitu kan, untuk gue bisa beraksi, untuk gue bisa kayak ngelakuin banyak hal gitu kan dengan energi positif. Tapi sisi lain hati-hati juga, jangan sampai kayak terjebak untuk ngelihat dari satu angle aja gitu. Itu sih pelajaran berharga banget dan ya udah moga-moga nggak kejadian ke Amin. Detikers ya. Amin. Kalau boleh tahu total kerugiannya berapa kak? Lumayan bisa buat beli mobil sih. Sejujurnya Takut sih. asli Gede sih itu. gede banget, berat banget awalnya ya kan, cuma ya karena gue juga menyikapinya dengan lapor polisi, terus dengan kayak kontak terus sama penyidiknya, jadi gue kayak ngerasa ya udahlah ini musibah, gue anggap ini musibah, tapi at least gue nggak diem aja gitu, gue melakukan sesuatu nih untuk bertanggung jawab lah sama keluarga gue gitu, karena kan itu bukan duit gue semata kan, ada Bener-bener. duit suami gue, semua maksudnya intinya untuk kebutuhan keluarga lah gitu sih. Oh mungkin kalau misalnya udah dicoba untuk lapor polisi masih belum juga bisa ditangani, coba lapor pak deh. Siapa tahu kalau lapornya ke lapor Dapat job Pak. gue di lapor Dapet. Pak nanti ya. Amin. Dia Bisa jadi bahan bulian sih sama teman-teman lapor Pak sih, yang jelas. Kok lu mau aja sih gitu kan. Ini tuh bukan yang kena scam misalnya gue buka aplikasi atau buka link.apk gitu, enggak loh. Ini bener-bener gue transfer. dengan Iya, willingness iya, dengan sobriety sebenarnya, tapi sobriety. maksudnya gue nggak dalam under influence apa-apa gitu Iya, ya, iya, tapi Cuma emang euforia, euforianya happiness itu gitu. sehingga kayak ayo ada gitunya tuh. Ya mungkin Ada juga kayak sama rush itunya. kalau judul juga gitu kan, karena dia menang sekali, jadi dia happy terus langsung masukin lagi gitu loh. Itu Begitu tadi. dia lost tadi, terus mikir lagi, oh enggak, dopamin gue kenanya pas gue menang. Tadi tuh happy banget. Happy-nya berarti segini nih. Gue pengen lagi ngulangin segini. Jadi meskipun dia lost mulu, kalah mulu di posisi ini, dia pengen balikin lagi dopaminnya untuk setinggi ini lagi dengan cara, udah main terus gitu. Nah tapi bedanya untungnya gue tuh punya boundaries. Jadi ketika saldo gue udah tidak mencukupi untuk transfer lagi gitu ya, gue langsung tersadar dan tidak ada opsi untuk minjem orang. Ya. Itu sih, itu menurut gue itu adalah satu prinsip ya yang emang akhirnya menyelamatkan gue sendiri gitu. Jadi penting sih ternyata kita semua tuh punya prinsip gitu. Iya benar-benar. Termasuk dalam financial juga. Jadi ketika udah tipis, ya bukan berarti kita sibuk minjem, tapi gimana cara kita menyesuaikan kebutuhan kita dengan apa yang kita punya gitu. Iya. Jangan sampai kayak tadi ya, kalau misalnya yang tadi kan kesannya gitu, begitu uangnya habis, oh ya udah kita coba cari cara yang lain gitu. Bahkan sampai mencuri pun kemudian menjadi sah-sah aja. Benar. Karena mungkin dia mikirnya, yaudah ntar kalau gue menang bisa gue gantiin juga kok. Nggak bisa. Nah, kayak mending gitu. kalau lo menang. Kalau lo nggak Iya. menang kan, bye nek gitu. Pokoknya kalau udah ngelibatin orang lain, itu mesti berpikirnya tuh kayak 3 steps ahead lah gitu. Iya benar. Karena ya kita nggak bisa, oke kita bisa tanggung jawab nih sama diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya kesusahan ya kita alamin sendiri. Tapi kalau kita udah menyusahkan orang lain, gimana tuh bentuk
tanggung jawabnya. Ya. Kita itu di luar kendali loh gitu. Dan orang itu bisa aja ngelaporin kita ke polisi, segala macem, membuat hidup kita jadi berantakan, termasuk tadi dipecat gitu kan si polisi yang pelakunya itu. Kasian deh. kan. Cuman kalau makanya. memang misalnya ketangkap, gue sih setujunya ya si orang yang ditangkapnya itu langsung diperlihatkan ke muka umum supaya ya pertama ada rasa malunya, dan kemudian orang-orang di luar sana tuh jadi mikir, gue nggak mau ngelakuin hal kayak gini karena nanti dipermalukan kayak orang itu gitu loh, kayak si tersangkanya ini. Jangan sampai ya kita nggak tahu yang salahnya yang mana, kita cuma denger doang ceritanya. Ini soal baru aja kejadian coy. Jadi kemarin Apalagi nih? ini emang agak sedikit anomali ya, alias berbeda gitu ya. Tersangka kasus suap pengurangan nilai pajak Kepala Kantor Pelayanan Pajak KPP Madya Jakarta Utara, Dwi Budi Iswahyu alias DWB ya, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Katanya KPK nggak lagi menampilkan para tersangka dalam jumpa pers, seperti halnya terlaksana pada pengungkapan kasus-kasus sebelumnya. Jadi perlu diketahui ada 5 tersangka terkait operasi tangkap tangan alias OTT pejabat pajak di Jakarta Utara. Dari PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu bilang kasus ini bermula di bulan September 2025. Jadi pada saat itu PT Wanatiara Persada alias WP ini melaporkan kewajiban pajak di tahun 2023. Jadi dalam pemeriksaannya dari KPP Madya Jakarta Utara 2025 ditemukanlah potensi kekurangan bayar sekitar 75 miliar rupiah. Wow. Angkanya gede banget bro. PT WP ini menyampaikan sanggahan. Jadi dalam proses sanggahan inilah Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syarifuddin minta supaya PT WP ini cuma ngebayar 23 miliar rupiah aja. Yang terdiri dari nilai pengurangan pajak beserta fee. Jadi, nah ini nih yang menarik. PT WP pihaknya ini masih melakukan penawaran. Jadi PT WP ini minta supaya fee-nya 8 miliar aja, yang harusnya 8 miliar, jadi 4 miliar rupiah aja katanya. Nah, Asep bilang pejabat pajak di Jakut yaitu DWB, ASG, dan tim penilai ASB diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT WP. Di mana total suap yang diterimanya adalah 4 miliar rupiah. Nah, untuk daftar tersangkanya sendiri bisa langsung cek aja di Detikcom, ada tuh nama-namanya gitu ya. Dari tersangka penerima suap gratifikasinya sampai dengan tersangka pemberinya. Nah, kalau misalnya ditanya alasan KPK sendiri seperti apa pakai KUHP yang baru katanya ya Kak ya? Benar nggak sih? Benar, katanya dalam jumpa pers di gedung KPK Minggu ya kemarin 11 Januari KPK tidak menampilkan tersangka sebelum menjelaskan konstruksi perkara seperti kasus-kasus sebelumnya. Asep mengatakan KPK telah menerapkan KUHP dan KUHAP baru dalam kasus ini. Termasuk juga kalau rekan-rekan bertanya agak beda hari ini konvers hari ini agak beda kenapa ya? Loh kok nggak ditampilkan para tersangka? Nah itu salah satunya mereka mengadopsi KUHP yang baru, jelas Asep. Asep menyebut tindakan suap pengurangan nilai pajak oleh PT Wanatiara Persada WP kepada pejabat pajak Jakarta Utara ini sudah terjadi pada Desember. Sementara operasi tangkap tangan terjadi pada Januari setelah KUHP dan KUHAP yang baru diterapkan. Dan ini perkaranya dalam masa transisi. Terjadinya di Desember, mereka pemberian di Desember dan lain-lain. Kemudian tertangkap tangannya itu di Januari selepas tanggal 2, kata Asep. Nah tentunya untuk penanganan perkara kita ada petunjuk sendiri di masa transisi katanya. Tadi kalau didengarkan ada pasal di Undang-Undang Tipikor dan ada juga di Undang-Undang terbaru, KUHP dan KUHAP baru. Jadi masuk ke situ. Jadi dua-duanya sudah kita adopsi, sambungnya begitu. Asep menjelaskan bahwa dalam KUHP baru ini lebih fokus kepada hak asasi manusia. Sehingga kata dia dikedepankan asas praduga tak bersalah. Bahwa KUHP yang baru ini lebih fokus kepada hak asasi manusia. Jadi bagaimana perlindungan terhadap hak asasi manusia, ada asas praduga tak bersalah yang dilindungi dari para pihak. Tentunya juga kami sudah ikuti, katanya begitu. Nah, kalau penasaran seperti apa sih bunyi aturan dalam KUHP yang baru? Seperti ini bunyinya ya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP disahkan pada Desember 2025 dan mulai efektif sejak 2 Januari 2026. Aturan terkait penetapan tersangka termaktub di pasal 90 KUHP. Penetapan tersangka dilakukan penyidik terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 alat bukti. Itu bunyi pasal 90 ayat 1 KUHP baru. Selanjutnya ada 5 butir ayat yang menjelaskan lebih lanjut terkait penetapan tersangka di KUHP baru. Merujuk penjelasan KPK, memang ada pasal yang mengatur asas praduga bersalah
kepada tersangka di KUHP baru, tepatnya pasal 91. Nah, pasal 91 KUHP itu sekali lagi bunyinya, dalam melakukan penetapan tersangka, penyidik dilarang melakukan perbuatan yang menimbulkan praduga bersalah. Jadi ada semacam pembaruan ya. Ya, dalam yang berlaku di tanggal 2 Januari kemarin ya. Betul, setelah tanggal 2 Januari itu. Jadi kalau misalnya di konferensi pers tuh kayak teman-teman media mungkin bingung gitu ya, kok ini nggak kayak biasanya nih gitu proses penangkapan segala macam atau yang diinformasikan karena ada pasal 91 KUHP ini. Ya ini kan ngomongin masalah praduga tak bersalahnya ya, dan juga ditunggu ada 2 bukti lainnya. Jadi kalau misalnya udah terbukti ada 2 barang bukti yang sudah berhasil diamankan gitu ya, harusnya sudah bisa ditunjukkan tuh muka-mukanya seperti apa. Karena menurut gue pribadi memang perlu untuk diperlihatkan mukanya supaya orang juga tahu. Itu juga salah satu alasan kenapa rompi orang yang ditangkap sama KPK itu dibedain supaya mereka malu, supaya masyarakat tuh tahu, oh rompi ini adalah para pelaku dari orang-orang yang korupsi. Ibaratnya kayak gitu kan. Tapi sekali lagi setelah ditemukan minimal 2 Ya. alat bukti. Jangan mungkin sebenarnya masih belum menjadi tersangka gitu, tapi udah keduluan gitu kan. Wajahnya viral, udah dipermalukan duluan gitu. Padahal dia belum ditetapkan sebagai tersangka gitu. Kalau yang satu ini kayaknya sudah dipastikan menjadi tersangka begitu ya, karena ini juga gak kalah ramainya. Karena KPK sudah menetapkan mantan Menteri Agama Yakut Kholil Qoumas alias YCQ dan mantan status Yakut Isfah Abidal Aziz atau IAA alias Gus Alex sebagai tersangka kasus korupsi kuota haji tahun 2024. KPK ikut bicara terkait peran 2 tersangka tersebut. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan, Yakutlah yang membagikan kuota tambahan 20.000 dari pemerintah Arab Saudi dengan jumlah yang sama untuk haji khusus dan reguler. Nah, hal ini melanggar aturan karena harusnya pembagian kuota haji itu 93% untuk reguler, sisanya untuk haji khusus. Oleh Menteri Agama pada saat itu, saudara YCQ ini kemudian dibagilah menjadi 50%, 50%. 10.000. Ini tentu tidak sesuai dengan undang-undang yang ada, kalau katanya Asep seperti itu. Sedangkan untuk Gus Alex, dia menyebutkan turut serta dalam pembagian kuota haji tersebut. KPK ikut menetapkan sebagai tersangka akhirnya. Itu juga saudara IAA ini adalah staf ahlinya. Staf ahlinya dia ikut serta dalam situ, turut serta dalam proses pembagian. Nah, KPK juga turut menemukan aliran uang atau kickback dalam kasus yang satu ini. Nah, hal ini masih terus didalami oleh pihak KPK. Adapun KPK telah mengumumkan keduanya sebagai tersangka kasus ini di hari Jumat 9 Januari kemarin. Kasus dugaan korupsi yang diusut KPK ini terkait pembagian tambahan 20.000 jemaah untuk kuota haji di tahun 2024 atau saat Yakut menjabat sebagai Menak. Kuota tambahan ini didapatkan Indonesia setelah Presiden saat itu Joko Widodo melakukan lobby-lobby ke Arab Saudi. Jokowi melakukan lobby sampai mendapatkan kuota tambahan demi mengurangi antrian atau masa tunggu jemaah haji reguler Indonesia yang bisa mencapai 20.000 tahun. 20 tahun. Wow, 20.000 tahun. 20.000 tuh tambahan kuotanya. Udah 20 tahun lagi nanti ya. Bahkan ada yang lebih dari 20 tahun ya kan. Kuota tambahan ini malah dibagi rata sama Kemenak yang dipimpin sama Yakut, yaitu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Padahal undang-undang haji ini udah ngatur kuota haji khususnya cuma 8% dari total kuota haji Indonesia. Akhirnya Indonesia pakai kuota 213.320 untuk jemaah haji reguler dan 27.680 untuk jemaah haji khusus di tahun 2024. Nah, ini KPK menduga katanya ada kong kali kong antara pihak di Kemenak sama travel haji khusus ya terkait pembagian kuota tambahan tersebut. Nah, KPK menyebutnya sebagai uang percepatan dengan nilai USD 2.400 per anggota jemaah atau sekitar 39,7 juta rupiah dengan kurs pada saat ini. Oknum Kemenak diduga memanfaatkan kuota haji tambahan tahun 2024 yang dibagi rata antara haji reguler dan haji khusus buat meraup keuntungan pribadi. Oknum Kemenak ini diduga mematok harga 2.400 USD sampai 7.000 USD per orangnya yang pengen berangkat haji tanpa antri di tahun 2024 lewat kuota haji khusus tambahan. Padahal calon anggota jemaah haji khusus juga harus ngantri nih sekitar 2-3 tahun sebelum akhirnya dapat giliran tersebut untuk berangkat. KPK menyebutkan oknum Kemenak ini kemudian diduga mengembalikan uang percepatan ke pihak travel karena ketakutan DPR membentuk pansus ya atau panitia khusus haji di tahun 2024. Wow, ini buat haji air korupsi, bro. Makanya nih, tapi ya semoga
terus berjalan ya prosesnya gitu Amin. kan, supaya keadilan tuh benar-benar tegakkan di negeri ini gitu. Iya. Dan apalagi katanya bukti itu sudah tebal menurut KPK ya. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan bukti-bukti yang telah diperoleh penyidik KPK dalam kasus korupsi kuota haji ini mulai dari pemeriksaan sejumlah saksi hingga dokumen dan bukti elektronik yang didapat, termasuk penggeledahan ke berbagai lokasi yang telah dilakukan. KPK menegaskan alat bukti penetapan tersangka Yakut dalam kasus korupsi kuota haji telah cukup. Semua pemimpin KPK pun telah sepakat dalam penetapan tersangka tersebut. Alat bukti sudah tebal, semua pemimpin sepakat bulat untuk kemudian menetapkan pihak-pihak sebagai tersangkanya. Jelas Budi seperti itu. Udahlah. Kalau misalnya mau dibilang kita kayaknya udah nyerah nih sama Indonesia, enggak juga, tenang. Kita tuh sama-sama kok mau membangun Indonesia untuk menjadi lebih baik lagi gitu ya. Amin. Orang-orang kayak gini makanya coba untuk tangkep-tangkepin supaya apa? Supaya kedepannya nggak terjadi lagi seperti ini. Semoga ini yang terakhir udah ya. Dan ya orang-orang juga maksudnya para pemimpin kita gitu jerak lah udah sama hukuman-hukuman yang ada gitu sehingga bisa bekerja lebih baik lagi untuk negeri ini. Setuju, udah jangan ngadi-ngadi di zaman sekarang mah hidup tuh yang aman-aman aja, yang lancar-lancar aja, yang happy-happy aja Betul. gitu kan. Gak usah aneh-aneh lah. Ngapain sih aneh-aneh? Kita mau membagikan kabar bahagia nih. Apa tuh kalau boleh tahu? Apalagi buat yang seneng sama film-film baru gitu ya. Horror komedi lagi rame sekarang. Itu dia. Karena kan di awal tahun nih kita butuh untuk kayak memberikan booster lah untuk diri kita sendiri biar semangat menjalani tahun 2026 ini kan. Jadi boleh tuh diawali dengan nonton horror komedi yang bikin kayak ada tegangnya tapi juga ada hahaha ngakaknya gitu ya. Hey, Detikers, abis yang satu ini kita bakal ketemu sama para pemain dari film Sebelum Dijemput Nenek. Iya, judulnya apa sih sebenarnya? Sebelum Dijemput Nenek. Itu dia. Gue sampai nyontek ya kan. Sama, ya benar juga ada kan. Iya, tapi di bawah, tapi di bawah, mesti scroll dulu. Bakal ada Angga Yunanda dan juga Napek Napian yang akan hadir bersama kita di studio ini. Yeay. Jangan kemana-mana. Abis yang satu ini tetap di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. Kalian ini saudara kembar. Kalian terlihat mirip. Makasih. Kok pede? Tadi kami nemuin kamu di kuburan. Gak pingin cerita, Po. Tapi ini bakal kedengeran konyol abis. Woi, pulang oh. Mbak udah kangen sama kamu. Pakai alasan Mbak meninggal aja. Baru aku pulang. Mbak meninggal. Parah ya, Bar. Mbah kalian itu meninggal di hari yang sangat amat keramat. Di hari ke-7 kematiannya. Ya, akan mengajak serta kerabatnya. Temenin Mbah ya. Kalian harus cari pengganti. Mbah Sutek, paling tua di sini. Pak, apakah Mbah bersedia menemani Mbah Siam untuk mati? Matamu itu, ini bapakku loh. Waktu kalian sudah mepet, kalian sudah nggak punya pilihan. Terus gimana, Ki? Manut aku. Aku itu tahu mati peng 10, udah peng 11. Goblok! Bukannya jelek banget. Dasar cucu jahanam! Pokoknya kali ini harus berhasil. Kalau enggak kita mati. Itu siapa? PNS malam-malam. Lembur, Po. Gila, bisa-bisanya cowok tergreen flag se-Indonesia main film horor komedi. Tapi tadi gue ketawa sih. Kenapa? Yang pas bagian dia kayak emang yang ini yang gue tangkep ya. Pas bagian dia kayak mencari orang untuk nemenin mbahnya untuk mati. Berarti kan dia kayak nyuruh orang untuk mati. Itu gimana sih? Enggak, sorry, dari awal aja ketika dia disandingin jadi kembarannya Dodit tuh udah kayak
Gini, sini ngobrol sama gue. Kira-kira lu cari 1 banding berapa juga orang, gue rasa gak ada yang ngomong mirip lagi, gak ada, gak mungkin. Yang pasti itu bukan kembar identik ya. Gak mungkin, gak mungkin. Jadi langsung aja, kayaknya gak perlu kita ngomong siapa orangnya. Cowok tergreen flag se-Indonesia, bahkan sedunia mungkin. Please welcome Nopek Novian. Salah mas, salah kaget aku. Kaget. Bukan ya? Ada shock-shocknya ada ya? Beliau. Oh iya. Kalau ini apa? Green flag, yellow flag, apa red flag, apa nih? Ini kan kembaran Fedi Nuril, gak lihat celaknya. Iya kan? Lu gak lihat Auranya sih sama nih auranya. celak di matanya, udah nyaingin Fedi Nuril sebagai memang adalah orang dengan image-image celak di cowok adalah Fedi Nuril. Selanjutnya Nopek Novian. Siap, Apa makasih. kabar hari ini? Alhamdulillah Mbak, Mas Asoy. Mas Asoy. Asoy. Congratulations ya Iya. film barunya. Asoy. Jadi dukun. Jadi dukun aku. Salut gue. Dan gimana rasanya pertama kali disapa langsung ke dirimu, gak langsung ke Excited saya. Excited. Iya. Ya pasti ini waktu di film itu bukan kembarannya ya. Bukan. Yang ini ya kembarannya. Bener. Ada lagi tapi juga gak mirip sebenarnya. Gue rasa alasan Mas Dodit gak mau sini juga karena takut dihujat sama satu Indonesia ya. Ketika dia dikatain bahwa dia adalah kembarannya dari Angga Yunanda. Kalau gue jadi Dodit juga takut sih. Tapi di antara kembarannya yang hadir di sini yang sesuai doa aku gitu ya. Iya. Angga Yunanda. Halo Kak. Sebentar, sesuai doa aku. Iya. Doa kamu kan mau ketemu sama Angga kan? Doa kamu emang enggak. Gue udah berapa kali ketemu Angga, sorry. Gara-gara apa? Gara-gara Detik juga. Nggak main bareng, nggak. Kebetulan emang beda kasta. Tapi kebetulan sering banget promo di Detik. Saking Oke. filmnya banyak banget. Mudah-mudahan diajak juga nanti Amin, ya amin. kan. Jadi kembarannya kan? Amin yuk. Satu Indonesia bilang amin ya. Angga, apa kabar Angga? Kabar baik Kak. Lu nggak mau istirahat ya? Kayaknya Cuti iya kan? mulu gitu. Akhir tahun kemarin baru kesini loh. Iya bener. Ya mencari rezeki Pak. Mencari rezeki. Dan pasti ada tawaran. Tawarannya ngantri gitu kan. Tapi Ini yang menarik adalah pertama kalinya ya lu main horror komedi ya? Iya, itu juga kenapa ya ini jadi film yang nggak boleh aku tolak gitu ya. Karena ini film horor komedi pertama aku, terus langsung pertama kali main sama komedian terbaik di Indonesia gitu. Ada Bang Nope, ada Bang Oki, ada Mas Oki. Bang Mas Dodit. wah, Seneng banget gitu. dan aku yakin para fans kamu juga gak sabar sih untuk nonton gitu kan film horor komedi pertama kamu nih. Ini kalau boleh diceritain gitu ya, kalau tadi kita udah ngeliat trailernya gitu ya. Secara garis besar nih filmnya tuh bercerita tentang apa sih? Jadi bercerita tentang sepasang saudara kembar, yaitu aku dan Sepasang Mas Dodin. saudara kembar. Itu aja udah komedi. Itu aja udah Sampai salah. situ aja tuh udah ngakak. Iya. Oke. Nah, jadi kami terkena kutukan karena nenek kami meninggal di hari keramat. Jadi di tanggal 6 bulan 6 jam 6 gitu. Jadi di sebuah desa ada kayak sebuah kayak teori konspirasi gitu ya buat mereka ya, kalau misalnya meninggal di hari keramat itu nanti akan membawa satu orang lagi untuk nemenin dia di alam kubur. Which is antara lo atau saudara kembarnya? Iya, jadi kita cuma punya waktu 7 hari buat survive gitu ya, buat berusaha untuk menyelamatkan diri masing-masing gitu ya, dan itulah keseruan yang akan terjadi gitu ya. Selama 7 hari tersebut kita bakal dibantu sama ada Kimangun, ada Kotre juga yang diperankan sama Mas Oki Rengga, terus ada Wafi juga Nisa yang diperankan. Ya, menjadi Nisa gitu. Susah nggak tapi main di film horor komedi ini? Pastinya susah karena saya orangnya nggak lucu pertama, terus Nggak sih, gue nggak yakin sih gue. Bisa nggak lucu, lucu terus mas. ya itu karena dibantu sama kakak komedian di sini gitu. Tapi yang bikin aku sangat bersyukur adalah ya bisa ketemu sama mereka sih gitu, karena kan ini pertama kali buat aku, terus Wafi juga pertama kali gitu. Jadi kita nggak punya basic sama sekali kira-kira kalau mau berkomedi di film tuh kayak gimana gitu. Jadi untungnya bisa banyak brainstorming juga sih sama mereka gitu. Nah, boleh juga tuh dikasih tahu ke kita nih. Kamu gimana persiapannya untuk memerankan karakter baru di horror komedi? Iya, pertama tuh
pasti ngobrol banyak sama Mas Dodit karena kan Mas Dodit sama aku tuh paling banyak di film bareng gitu ya di sini. Hampir kayak 95% tuh kita pasti selalu satu frame berdua gitu ya. Jadi apa ini yang kita harus lakukan gitu ya. Jadi kita pertama kali ya ngebahas kira-kira karakter kita kayak gimana gitu. Kalau aku kan kebetulan di karakternya anak rantau gitu kan gitu. Jadi ya udah aku lebih ke mungkin ya Jaksel vibes gitu ke Jakarta-Jakartaan. Terus kalau Mas Dodit emang stay di desa jadi lebih desa gitu. Terus kita tuh punya kayak satu metode nggak lucu sih, maksudnya unik gitu ya. Jadi kita dari awal-awal ketemu tuh mencoba mensinkronkan kayak gerak tubuh, terus nada bicara dan lain-lain. Karena gitu. kembaran. Karena cuma itu yang bisa dikembarin kan. Iya benar. Masa harus ada yang operasi dulu gitu kan, operasi plastik dulu. Mas Dodit Kan? up, Mas Angga down. Kalau operasi loh. Di momen ini kayak satu Indonesia nggak mungkin nggak ada yang mengamini ya, karena itu sudah betul. Nggak mungkin ada yang nggak, ini Angga bohong, nggak mungkin. Ya Angga benar. Cuma itu bisa disamain. Itu gitu. Jadi pas setidaknya nanti pas kita lagi syuting tuh udah nggak perlu kayak berusaha nyamain lagi mulai dari gerakan dan lain-lain gitu. Jadi kayak udah natural aja gitu. Dan hal yang paling aku syukuri adalah kalau ternyata di sini tuh nggak ada improvisasi sama sekali gitu. Jadi itu yang membuat aku deg-degannya hilang gitu karena biasanya kan yang aku takutkan adalah kalau bermain komedi adalah komediannya nanti improvisasi di tengah syuting kan, di tengah take gitu ya. Dan aku takutnya nanti nggak bisa nimpalin, takutnya malah jadi kok gini gitu. Jadi kayak aduh bingung gitu. Jadi untungnya pas dari awal tuh konsepnya kita sama-sama setuju bahwa ya kita harus obrolin semua hal itu pas lagi sesi reading atau bahkan misalnya beberapa hari sebelum kita syuting gitu, kita mau bikinnya seperti apa, terus tektokannya apa gitu. Karena kan komedi itu sebenarnya nggak sesimpel itu ya, ada banyak yang kita pikirin gitu, mulai dari pemilihan kata aja, diksi itu kan penting banget. Terus kayak tempo dan kira-kira beatnya seperti apa gitu. Jadi tektokan antar pemain juga jadi suatu hal yang penting buat film komedi itu. Jadi aku sangat bersyukur sih bisa setidaknya di film pertama berjalan dengan lancar gitu. Aku lumayan deg-degan soalnya pas di awal tuh memperoleh ya film komedi pertama gitu lumayan deg-degan sih. Tapi untungnya aku mau ngambil. Maksudnya kalau karena challenging. Bener. Doyan challenge. Terus kapan lagi kan bisa jadi kembarnya Mas Dodit kan. Bener. Iya kan. Kebanggaan ya Mas. Cuma di film komedi ya kan. Kalau film kayak drama gitu iya sih. Susah. Tapi gue rasa harus ngomong gitu Mas Doditnya sih, kayak kapan lagi dia kembarannya enggak, ngerti kan? Ini tuh kayak ada yang salah tapi oke. Sosok rendah hati memang Angga Yunandani. Nah, cowok green flag. Green flag. Kalau Nopek nih mungkin kayak lebih natural ya di Maksud lo apa? Dia dukun aslinya. komedian. Iya gak sih? Gimana pendapat kamu ketika ditawarin gitu kan ikutan bermain di horror komedi ini? Seneng Mbak saya. Bangga bisa main bareng ini tokoh-tokoh nama Indonesia loh, ngawur ya. Nama Indonesia. Ini kontribusi buat bangsa ngeri gitu. Aku bangga, tapi ya deg-degan karena jadi dukun itu loh aku di film ini. Oke, jadi lebih karena karakter dukunnya Karakter gitu ya. dukun tuh gimana kan biasanya aku kalau main kan film baru dikit toh. Itu selalu jadi diri sendiri. Terus ini ada dukun, waduh ini dukun yang gimana? Itu mencari-carinya lumayan bingung tuh. Akhirnya referensinya ke siapa tuh? Aku tanya dukun-dukun di desa, aku datang itu kayaknya dukun-dukun desa nggak kayak di film-filmnya. Ya kan zaman sekarang udah gaul kan. Kayak Ya, gimana kayak dukun-dukun santai, desa? tenang gitu loh. Ke dukun nanyain apa tuh? Nah, Iya. bagus. Nanya serius, aku nanya serius. Kalau misalnya ada kebutuhan tuh mereka jawabnya ya lurus-lurus Mas, bukan yang Gitu. bukan yang gitu ternyata. Piye ini film ya? Komedinya di mana gitu kan Gitu. jadinya. Akhirnya ya wes dari aku nyari-nyari di tetangga-tetangga itu sama aku nonton beberapa film. Oh mainnya gitu ya wes mencoba untuk gitu. Tapi nggak tahu nanti tayang juga deg-degan aku. Takutnya takutnya kurang. Ampun. Enggak lah, keren banget. Bener, gue merasa pernyataannya tadi. Ya aku nanya sama dukun-dukun di tetanggaku. Nah, lu tinggal di mana ya gue tanya. Ya kenapa tetangga lu pada dukun-dukun? Oh Madiun saya, kabupaten. Beneran masih ada dukun-dukun Tiap gitu? desa ada. Oh. Ini beneran? Beneran Mas, itu
bukan dukun kalau ngarani kalau ngomong di sana pintar. orang pintar. Orang Betul. pintar. Orang Which is pintar. kalau orang pintar bajunya normal ya nggak sih? S1. S1. S1 fisika. Ya enggak, orang pintar dianggap orang pintar. Ya bajunya normal betul. Iya kan? Ya bapak-bapak normal gitu. Tapi sebelum untuk kebutuhan syuting ini gitu ya, Ya. kamu pernah nggak ke orang pinter gitu? Bolak-balik kalau dulu. Oh iya? Ya, Karena Untuk apa? karena bapak. Tapi kalau aku kan anak muda kan nggak tahu gitu toh Mbak Mas. Nggak tahu. Kalau bapak itu kalau ada masalah ke situ. Oh jadi Buat- kamu nemenin orang tua Ya, gitu ya? aku daftar kuliah bapak ke dukun loh. Oh gitu. Iya. Nanya yang mana yang bagus gitu. Buat syarat buat masuk kuliah. Maksudnya biar lolos gitu, biar masuk. Sering gitu. Gak tau gak, gue salah fokus sama mukanya Angga. Angga tuh kayak penasaran tapi kayak, hah buat? Gitu tapi mukanya baik, mukanya ramah. Tapi memang ini tentang apa yang dilakukan oleh seorang pada dukun gitu. Mukanya baik. Enggak, soalnya kan sampai nanya kuliah harus ke dukun gitu. Loh, iya Mas. Iya ya. Pak Di E Madiun gitu ya? terlalu Jawa kuat ya, Jawa kental ya. Gitu. Ada apa-apa dukun, misal rumah geraji ini kulinya kecipratan besinya. Ke dukun, nggak ke puskesmas. Oh, karena orang pintar kan juga buat ngobatin ya kan. G. Bener. Betul. Nah kalau di kebudayaan Chinese tuh ada pace kan, bazi-bazi itu pace. Nah kalau pace juga sebenarnya gitu kan, kalau misalnya lo mau ngambil kuliah kemana, lo bisa nanya sama pace supaya bisa diarahin gitu. Pace itu Kayaknya apa Mas? pace tuh kayak peramalnya gitu, tapi biasanya di Chinese Ya, kebudayaannya ya, ya. ada. Tapi aslinya dukun-dukun itu cuma afirmasi kok. Setuju gue. Iya, Iya. Biar kita percaya, terus diyakini, kan kuncinya yakin. Bener. Diyakini terus jadi. Paling simpel tuh kalau misalnya kita ngelihat, kita tuh sering banget kalau beli barang tuh nanya sama teman kan, menurut lo bagusannya warna hijau apa warna biru? Nah dikasih tahu misalnya warna biru, ya udah gue beli warna biru aja. Dukun tuh kalau lebih kayak gitu kan Kurang di lebih zaman kayak gitu, sekarang. kurang lebih. Tapi sebenarnya yang menentukan nasib sebenarnya adalah diri kita Diri sendiri. kita sendiri Gitu bener, ya. karena putusannya di tangan kita. Ini aja nih gue ngelihat raut mukanya Nopek tuh udah ketawa mulu. Wah. Nah kalau Angga pas syuting kemarin itu challenge juga gak sih? Banget. Dikelilingi oleh komedian gitu ya. Parah. Jadi Kayak- pas lagi syuting terus kayak salah fokus gitu akhirnya jadi ketawa. Kayak- Akhirnya cut gitu. Yang paling susah di film ini adalah buat nahan ketawa sih gitu, karena apa ya, mereka lucu-lucu banget, terus apalagi Mas Nope nih. Tolong ya. Jadi berapa sering-sering kayak cut gitu karena Tapi kamu kelepasan. untungnya kita nggak pernah sih ya kalau cut di tengah-tengah karena kita ketawa ya. Oh, Nggak. profesional. After itu setelah itu paling. Cuma ini Mas, yang aku take pertama itu aku kena mental. Apa? Karena ini Mas Angga, Mas Dodi di depan. Jadi satu scene bareng Mas Angga, Mas Dodi, tokoh-tokoh maksudnya aktor pro loh. Iya. Saya kan baru masuk film ya Mbak. Kok ritak-ritik ini apa gara-gara aku? Nah aku sampai minta maaf ke semua orang gitu. Jadi backstory-nya adalah si scene semuanya Mas Nope itu yang di set dukun itu kita ambil di hari pertama syuting, kayak Ya beberapa hari Allah, pertama gitu. oke. Dan itu panjang banget Panjang ya. banget. Sequence-nya. Oh. Yang bikin kena mental aku kan lihat ini toh, rundownnya toh Mas. Dari jam 2 sampai jam 5. Itu maghrib masih terus ya. Waduh, ki bahaya ki bablas. Pokoknya sudah jam 5 masih take, masih aku kena mental Mas. Gitu. Oh, tapi mungkin cut-cutnya gara-gara harus pindah angle apa segala gitu kali ya? Angle-nya Film banyak. kamera. Terus- Makasih ya. Tapi kesulitannya untuk kamu apa sih? Apa, Mbak? Yang paling sulit nih dari proses syuting itu untuk kamu? Aku kesulitannya ini jadi dukun itu sulit aku. Oh, bukan ngafalin skripnya. apa Karena kan segala. tadi kalau menurut Mas Angga katanya berarti scripted kan, semuanya udah direncanain gitu kan? Skrip itu kalau kita nggak merasuk Menjiwai itu, ya? itu kayaknya tatapan tetap kosong nih gimana itu jelasin Mas. Cuma ini loh, omongan tok tapi mata kan kosong gitu loh. Gila. Nggak tahu ya, aku belajar dari abang-abangan gitu ya. Oh, Jadi, gila. jadi meresapi karakter dukun itu tuh yang kamu berat gitu ya Heeh. kemarin Saya ya. di rumah udah punya tarot. Saking meresapinya ya, tiap malam nyumet menyan. Gak masuk. gitu? Gini. Dukun sama peramal aja udah beda, Beda Mas ya? Topek. Iya bener. Iya bener. Tiap malam aku lihat ini, cekodam di TikTok. Say. Gitu. Biar menjiwai gitu. Tapi kan ini juga ceritanya itu ada uniknya ya. Meninggal di tanggal 6 bulan 6 terus jam Jam 6. Tapi apa sih yang kalian tahu tentang itu tuh fakta atau ini ya? Atau mitos aja. Atau mitos, heeh. Kayak gitu. Gimana Bang Tentang Nope mitos sering itu- denger nggak kalau di Jawa? Soalnya aku kan bukan Jawa nih. Ya. Kalau Jawa gimana? Kurang lebih ada kayak gitu. Kepercayaan Hari-hari gitu ya? keramat gitu. Apalagi kan itu yang tanggal-tanggal itu kan sempat dirubah awalnya itu enggak itu Mas tanggalnya. Oh, Itu dicari
kalau kepercayaan di desa itu tanggalnya berapa, yang pas tanggal 6 bulan 6 itu ternyata. Tapi sebenarnya 666 tuh angka setan katanya kan. Iya sih Di benar. triple six kan. Bener Ya, juga. itu username-nya Coki Pardide. Cocok. Cocok. Coki. Iya benar, ya kan? Oh. Enggak, tapi ketika lo dihadapkan dengan posisi lo sebagai aktor kenamaan Indonesia. Waduh. Bentar, satu pertanyaan gue kepada Mas Angga ya. Lu tuh diboros apa gimana ya? Kenapa lu liat mukanya celing banget? Sumpah demi Allah, gue gak bercanda. Salah fokus gue. Gak berubah men. Gue ketemu dia pertama kali sampai sekarang. Muka masih kayak gini. Lu diboros ya? Gue rasa nih fans lo akan setuju ya, karena kalau gak berubah. Alhamdulillah ya. Iya. Coba lu jangan di situ deh, gue salah fokus, gue ngeliatnya ke Mas Topik aja. Iya. Gue Makanya tiap kali. sebenarnya kan ini posisi duduk udah bener gitu. Gua Bener fokus ke lagi. sini, lo fokus ke situ. Gak bisa, tapi lu ada momen di mana ketika ada orang yang emang auranya gede banget, lu bakal nengok mulu, ngerti gak? Nah dia tuh, kacau banget nih orang. Enggak, awas deh lu. Diusir, enggak, awas deh lu. Aura Siapa? green flag-nya kuat banget. Iya asli. Tapi bisa aja ini juga membawa kebahagiaan tersendiri gak sih setelah akhirnya berhasil gitu kan syuting horor komedi. Betul banget. Film pertama dan nagih nggak kayak pengen lagi nggak? Mungkin harus sama Bang Nope deh. Siapa Saga? Saya kebanggaan ini. Cita-citaku loh dulu. Film sama Mas Angga Yunanda. Akhirnya tercapai gitu Pencapaian ya. gue. Udah tak pajang itu foto. Poster ini di rumah. Tak pajang. Kebanggaan. Pride bro. Tapi komedi tuh susah banget loh. Kebayang. Maksudnya aku kayak mengakui itu karena biasanya kalau ya udah aku kan drama paling ya. Kalau horor pun pernah juga syuting horor. Nah, kalau si komedi itu kan harus presisi banget, terus kolaboratif banget juga kan satu sama lain. Jadi Timing, kalau Mas. misalnya timingnya nggak pas aja langsung jadi krik gitu ya. Itu susah banget sih buat bisa kayak mensinkronisasikan semua pemain terus sama topik-topik yang apa kita angkat di filmnya gitu. Jadi kalau disuruh lagi itu kayak berat. Masih tetap rasanya challenge gitu ya. Challenge-nya berat sih. Kalau dari berat, Nope berat. sendiri itu sempat kayak ada spontaneous gitu gak sih? Ada improvisasi gitu. Nggak berani saya. Nggak berani. Tapi kalau mau improv harus izin dulu ke komedi konsultan sama sutradara. Habis itu ke Mas Angga, Mas Dodi. Nggak berani kalau ngubah-ngubah. Kadang kan ada beberapa tambahan loh. Dikit gitu. Ya izin dulu gitu. Takutnya merusak gitu. Komedi konsultannya siapa sih? Erwin Wu. Oh Erwin Wu. Ya, Ko Erwin. Komedi konsultannya gitu, Bang. Iya. Itu harus ada diobrolin dulu sebelumnya Iya. supaya bikin pemain lain juga nyaman gitu kan. Betul. Nah, ini saya juga deg-degan ini mau tayang ini. Kadang ngelihat muka sendiri itu ngapain sih gitu aku. Sama enggak ada ya Mas ya? Sama Ada sih. Ada sih. Gak usah bohong gak usah. Lu liat muka sendiri juga happy kan? Lu bahagia kan punya muka kayak gitu kan? Lu sirik banget kayak Iya, tadi. kesel. Kenapa bukan gue yang punya muka kayak gitu? Iya bener. Coba boleh gak ditukar mukanya ya Allah? Tapi ini kan Nope tadi kamu bilang ini adalah karakter pertama kamu nih yang di luar kamu jadi diri sendiri untuk main film. Nah, karakter dukun ini menurut kamu kayak apa ya? Akan misalnya ditawarin lagi gitu, kamu bersedia gak sih? Dukun? Sebagai dukun atau mungkin ada kayak karakter lain yang kamu rasa kayaknya gue lebih bisa nih kalau jadi karakter ini gitu selain jadi diri sendiri. Aku tiap ditawarin filmnya merasa nggak masuk akal. Kenapa tak terima? Ya wes lumayan ya. Pergerakan Mbak, pergerakan. Senang aku. Nah, saya selalu pokoknya wes ditawarin, udah deal, selalu serius. Oh. Gimana caranya minimal nggak salah-salah banget. Nah, karena kalau ritak-ritik itu pasti saya mikirnya ini salahku, pasti aku nggak mungkin mas-mas yang pro-pro gitu loh gitu. Orang jauh banget. Ya nanya ke Pak, aku kencerat ya Mas. Apa? Acting coach. Acting coach, gestur gimana Pak? Nanya saya gesturnya. Gestur dukun di film gini le ya. Kalau prakteknya ya wes keluarnya ya natural saya sendiri gitu loh Mas. Gitu. Oh, calon-calon gede soalnya dia mau belajar nanya-nanya terus ya kan. Dan semua tawaran gitu diterima aja dulu gitu kan untuk kayak membuat skill baru gitu ya, melatih skill dalam acting ya. Semua tawaran kayak banyak-banyak. Amin dulu. Siapa tahu jadi resolusi tahun 2026 tawarannya makin banyak. Banyak hal-hal baru juga dipelajari. Amin. Enggak, berarti lu kalau misalnya ke depannya ditawarin untuk jadi seorang stand up comedian mau enggak? Kepikiran enggak? Stand up comedy ini kayaknya nggak bisa deh aku.
Kalau yang acting biasa aja, misalnya disuruh monolog atau teater tuh aku masih kayak jangan, apalagi kayak komedi disuruh stand up sendirian di tengah panggung gitu aku wah. Tapi itu challenge, man. Lu doyan tantangan, lu harus coba sih sekali-kali. Itu enggak sih kayaknya belum sanggup. Belum bisa amazed sih sama orang yang bisa stand up comedian di tengah panggung sendirian. Oke, pilihannya antara menjadi seorang stand up comedian atau jadi dukun. Lu pilih yang mana? Cepet. Dukun aja. Dia pilih dukun. loh. Yoi. Karena gue ngebayangin jadi stand up comedian tuh jujur emang bener harus pinter. Iya. Karena dalam 1 detik yang sama lo harus perhatiin gak cuman kata-kata yang udah lu siapin, tapi kan temponya. Tadi juga Angga bilang masalah tempo tuh gak gampang gitu. Mungkin Angga menguasai banget tempo untuk film-film drama. Tapi begitu di film komedi temponya beda banget, men. Iya. Kebayang. Belum kayak ekspresinya ya kan. Belum kalau misalnya ketemu sama penonton yang maksudnya nggak ekspresif ya. Kan kita harus jadinya mikirin coba apa lagi nih yang bisa kita kasih gitu kan. Biar bisa bikin tawa gitu. Karena langsung ketemu sama para penontonnya. Jadi ketika kita ngelihat merekanya diam-diam aja kita jadi mikir kan, gue harus ngapain lagi nih, gue harus ngapain lagi. Itu tuh berat tau. Berat sih. Makanya nih gue yakin ya para fans dari Angga dan juga Nope ini udah gak sabar pengen nonton filmnya. Ini durasi film tuh berapa lama sih total? Kayaknya harusnya 1,5 jam ya. 1,5 jam. Kalau proses syutingnya tuh total berapa lama? 101 apa? 21 ya Mas. Apanya? 21 hari. 18 hari syuting. Kalau durasinya 101 menit katanya. Oh, hampir 2 jam lah itu. Ya. Susah gak sama syuting? Saya susah Mas kalau saya. Saya kan pressure toh. Pressure gitu. Kalau Mas Angga enggak lah. Susah. 18 hari lumayan cepet tuh hitungannya ya. Lumayan. Yang paling berkesan nih ketika proses syuting atau mungkin ada adegan yang kayaknya sampai sekarang nih masih kayak kebawa mimpi gitu kan atau keinget terus, itu pas adegan yang mana sih? Yang ini Mbak, yang take pertama itu. Itu sampai beberapa hari aku masih merasa bersalah. Ini kok lama banget apa gara-gara aku masih itu terus muter terus. Gitu. Ya, mental diaduk-aduk itu. Terus take kedua, hari kedua itu take cepat-cepat. Aku langsung merasa memang aktor aku. Gampang ya berubahnya. Sakit-sakit dahulu, berenang-renang kemudian. Gampang berubahnya ya. Emang yang scene pertama tuh yang pas bagian apa sih? Ini yang semua di dukun-dukunan ini. Oke. Lama ini syuting Mbak, aku Mbak. Itu. Bolak-balik, detail-detailnya banyak gitu. Iya, banyak. Gitu. Buat lo apa enggak yang paling susah? Yang paling berkesan lah gitu. Berkesan tuh sebenarnya banyak banget. Ini tuh banyak hantu-hantu lainnya juga. Banyak hantu-hantu lain. Jadi kayak kita ada satu adegan kayak kita dikejar-kejar. Jadi banyak fisik sih. Jadi selain harus berkomedi, fisiknya harus kuat gitu. Karena kita banyak banget lari-lari, terus teriak-teriak, ritual. Itu ritual itu salah satu yang paling menarik sih. Kayak lelah fisiknya tuh terasa gitu ya. Biasanya kan aslinya takutan enggak? Enggak sih untungnya. Aku penikmat film horor juga aslinya gitu. Jadi kalau misalnya syuting film horor atau ada set-set yang horor tuh aku kayak ya udah biasa aja. Keren, salut. biasanya kan kalau film horor gitu suka ada kayak kejadian-kejadian pas lagi syuting yang horor juga gitu. Kejadian nyata yang horor juga. Nah kalau horor komedi kemarin nih ada nggak? Kayak cerita-cerita di lokasi syuting gitu yang... Gue rasa kayaknya gak ada sih, karena gue ngeliat ini aja ketawa-ketawa mulu dari tadi. Ini pasti full happiness tuh. Full happy dan full ketawa gitu. Full ketawa kan? Jadi kalau hantunya juga yang di sana pengen nakut-nakutin kayak ya udah gue ketawain aja deh gitu. Kayak udah gak ada niat buat nakutin lagi, kayak dia bakal ikut ketawa bareng sama kita deh. Jadi kayak full of fun gitu ya pas syuting. Hantu-hantunya juga pada ikutan nontonin mereka syuting. Jadi kayak gitu. Banyak ini, hantunya banyak sekali. Banyak banget. Hantunya banyak banget. Hantu yang ada di filmnya. Di film, yang ada di film. Oh, kirain hantu-hantu yang ikutan nontonin banyak banget juga. Ya, kita gak pernah tahu. Oh iya, semoga juga ya. Soalnya rumah-rumahnya rumah-rumah tua gitu kayaknya. Iya, kita juga syutingnya full di Jogja. Terus salah satu set yang paling horor itu sebenarnya kuburan gitu. Kuburannya tuh udah kayak mungkin zaman Belanda gitu ya. Jadi yang paling mudanya pas mereka trekking tuh kayak mungkin 1800-an gitu. Jadi udah nggak dipakai. Jadi ya udah tinggal kuburan-kuburan tua gitu. Tapi nggak ada cerita apa-apa di situ ya? Nggak ada, karena hantu-hantu noni Belanda juga ngeliatin Angga Yunanda. Ngecengin Angga Yunanda nontonin gitu sama mereka lagi syuting. Jadi nggak mau nakutin? Nggak ada, mereka juga nggak ada takut-takutnya ya. Kalau dari Nope gimana nih? Apa Mbak? Ada kamu sendiri tuh kayak
tipe yang penakut nggak sih? Saya penakut. Nah. Apalagi kalau habis nonton horor itu pasti kencing nggak berani toh gitu. Cuma kalau syutingnya ada horornya nggak ada ya Mbak, lurus-lurus saya ya. Soalnya scene-nya meskipun malam diambilnya tetap rame, banyak orang ya. Jadi nggak kepikiran ada apa ini. Kalau ada hantu ya berarti hantunya syuting gitu. Benar. Lebih horor buat mikirin ini gimana nih kalau misalnya di-cut mulu gitu kan. Lebih horor mikir ke situ kan. Iya, gitu. Bayang gue. Gitu. Ini film bakal tayang di tanggal berapa? 22 Januari 2026 ini ya. Betul. Di bioskop-bioskop silahkan ditungguin aja film yang satu ini bakal hadir untuk menemani Anda semuanya. Dengan para pemain-pemain di jajaran pemain yang luar biasa nih ya. Ada salah satu pemain yang sekarang nih filmnya juga lagi yang tertinggi ya. Betul. Se-Indonesia gitu ya. Bang Oki. Jaminan Rengga. banget tuh. Ada Angga Yunanda juga. Ini cowok tergreen flag ya. Se-Indonesia dan semancanegara gue lihat-lihat. Pasti laris Sampai rame manis di ini. podcast nih. Iya. Hanya karena kelakuannya dia yang satu kali jadi pembicaraan ya. Itu dia. Ada Novik-Novian juga di belakang satu ini, ada Dodit juga. Jadi silakan disaksikan ya. Tanggal 22 Januari, sabar-sabar menunggu ya. Ada kayak moral of the story gitu nggak sih dari film ini menurut versi kalian masing-masing? Kalau dari story-nya sebenarnya cukup dalam ya gitu. Karena aku pikir juga awalnya cuma sekedar ya udah konflik nenek sama cucu, terus ya udah sekedar horror komedi doang gitu. Tapi setelah aku diskusi lebih jauh sama Mas Fajar gitu ya, beliau adalah director sekaligus penulisnya gitu. Jadi salah satu hal yang dia ambil juga gitu ya di film ini itu berasal dari dirinya sendiri juga gitu. Jadi story pribadinya beliau terhadap dirinya dan juga neneknya gitu. Karena kurang lebih setelah dia develop skenarionya, terus dia ngerasa oh kayaknya ini suatu hal yang personal bisa ditaruh nih di film ini gitu. Karena kebetulan ini film pertama beliau juga gitu. Jadi ya udah sekalian aja dimasukin gitu. Karena hubungan antara cucu sama neneknya itu persis kayak hubungan dia dan neneknya juga. Jadi kayak love letter buat neneknya juga gitu. It's very personal ya. Ya, sangat personal dan sebenarnya ceritanya dalam banget dan sangat menyentuh hati. Cuma kira-kira apakah yang spesial dari film ini nanti kalian bisa tonton sendiri. Belum jadi kembaran Dodit kan yang main spesial ya. Betul. Anyway, Aga terima kasih udah mau main kesini. Terima kasih banyak. Mas, terima kasih banget. Ada pengen juga di sini. Thank you banget. Jangan lupa sekali lagi saksikan di tanggal 22 Januari 2026 ini. Sebelum kita closing, kita punya tagline, please. Angga lu sampai lu skip juga lu berkali-kali kesini ya kan. Kalau kita bilang detik pagi, jawabannya jangan tidur lagi. Gitu. boleh pakai gerakan, terserah gerakan ya. Gerakannya bebas ya. Nggak. Mau lo lompat juga boleh. Sorry banget, Angga jangan tiba-tiba lu velocity, enggak. Kayak gitu ya. Gue kaget banget gue kalau lu kayak gitu. Detikers, kita pindah ke belakangnya mereka kali ya. Boleh. Biar. Udah. Lu di situ aja, Kita yang pindah. Biar kameranya semuanya menyasar. Aduh, kesel lah. Menyasar ke mereka berdua. Asam urat Mas, enggak. Kesemutan. Kamera di sini. Detikers, terima kasih banyak hilang sudah aman, bergabung Mbak. bersama kita. Kamu nggak kelihatan? Nah. Aku mungkin di pangku. Sini. Wah. Kayak kamu harus deketan aku deh. Bisa banget. Detikers, terima kasih sudah menyaksikan kita sepanjang jam 8 sampai dengan jam 11 siang ini. Jangan lupa saksikan film Sebelum Dijemput Nenek. Tanggal 22 Januari di bioskop kesayangan Anda. Kita ketemu besok di Detik Pagi. Jadi sampai ketemu besok. Di mana lagi kalau bukan di Detik Pagi. Jangan tidur lagi. See you tomorrow guys.